Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ika Dwi Juniawan, nomor absen 7 dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang pertama, yaitu irisan dua lingkaran sepusat dengan jari-jari berbeda. Nah, nomor 1. Sistem koordinat polar dan kartesius. Dalam sistem koordinat polar, Anda melukis setengah lingkaran dari titik pusat O yang disebut titik awal atau putaran, dan garis tengah lingkaran yang disebut sebagai garis polar. Titik P dalam kurung R, Q merupakan titik hasil putaran terhadap sumbu polar yang memiliki aturan jika diputar dari titik O berlawanan arah jarum jam sebesar theta berarti plus theta, dan jika putaran searah jarum jam sebesar theta berarti min theta. Hubungan antara sumbu koordinat polar dan kartesius sebagai berikut. X sama dengan R kali cos theta, Y sama dengan R kali sin theta, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ekuivalen akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dan tan theta sama dengan Y per X dengan theta sama dengan tan pangkat min 1 dalam kurung Y per X. Kemudian yang nomor 2, yaitu irisan dua lingkaran sepusat jari-jari R1 dan R2. Perhatikan persamaan lingkaran berikut. L1 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R1 kuadrat dengan pusat O dalam kurung 0,0 dan jari-jari R1. L2 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R2 kuadrat dengan pusat O dalam kurung 0,0 dan jari-jari R2. Kemungkinan yang terjadi pada irisan L1 dan L2 sebagai berikut. L1 sama dengan L2, yaitu R1 sama dengan R2, maka R1 min R2 sama dengan 0 dengan L1 irisan L2 sama dengan L1. L1 lebih besar dari L2, yaitu R1 lebih besar dari R2, maka R1 min R2 lebih besar dari 0 dengan L1 irisan L2 sama dengan L2. Kemungkinan luas dan keliling lingkaran irisan kedua tersebut sebagai berikut. Luas L1 irisan L2 sama dengan luas L1 sama dengan luas L2 sama dengan V R kuadrat dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R. Keliling L1 irisan L2 sama dengan keliling L sama dengan keliling L2 sama dengan 2 VR dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R. Dengan menggunakan hubungan antara sumbu koordinat polar dan kartesius, Anda akan memperoleh bentuk gambar irisan kerucut. Nah, yang ketiga, jarak dua titik A dalam kurung R1, Q1 dan B dalam kurung R2, Q2 pada koordinat polar. Nah, pada sistem koordinat kartesius, jarak antara dua titik A dalam kurung X1, Y1 dan B dalam kurung X2, Y2 ditentukan pada formula berikut ini. J kuadrat sama dengan dalam kurung X2 min X1 kuadrat plus dalam kurung Y2 min Y1 kuadrat. Dalam sistem koordinat polar, jarak kedua titik berbentuk A dalam kurung R1, theta 1 dan B dalam kurung R2, theta 2 dapat ditentukan oleh aturan kosinus berikut ini. J kuadrat sama dengan R1 kuadrat plus R2 kuadrat min R2R1 kali R2 kali cos dalam kurung theta 1 min theta 2. Nah, yang keempat, melukis kurva dalam koordinat polar. Melukis grafik kurva dalam bentuk persamaan polar R sama dengan F dalam kurung Q dapat kita lakukan dengan membuat tabel titik-titik pada kurva tersebut atau dengan membantu lukisan beberapa lingkaran. Hal ini merupakan dasar penggambaran grafik dengan kalkulator atau pengoperasian komputer. E. Irisan dua lingkaran dengan pusat dan jari-jari berbeda. 1. Hubungan dua lingkaran. Irisan dua lingkaran dengan pusat berbeda dan jari-jari R1 dan R2 dapat berupa lingkaran yang saling bersinggungan maupun berpotongan. Misalkan lingkaran L1 mempunyai titik pusat C1 dan jari-jari R1
Dan lingkaran L2 mempunyai titik pusat C2 dan jari-jari R2. Dan yang kedua, persamaan garis tali busur dari dua lingkaran yang berpotongan. Diketahui bahwa terdapat dua lingkaran dengan L1 sama dengan lingkaran dengan pusat C1 dan jari-jari R1. L2 sama dengan lingkaran dengan pusat C dan jari-jari R2. Persamaan garis atau tali busur L1 dan L2 diperoleh dari persamaan L1 dikurang L2 sama dengan 0. Panjang garis atau tali busur ditentukan oleh 2AM sama dengan 2 akar R1 pangkat 2 dikurang P1 pangkat 2 sama dengan 2 akar R2 pangkat 2 kurang P2 pangkat 2 dengan P1 dan P2 merupakan jarak yang tegak lurus terhadap tali busurnya. F. Keliling dan luas irisan dua lingkaran. Irisan dua lingkaran akan membentuk suatu daerah irisan. Daerah irisan akan membentuk jika kedua keliling lingkaran berpotongan di dua titik yang berbeda. Materi dasar yang harus dikuasai untuk mempermudah mempelajari keliling dan luas irisan lingkaran adalah panjang busur dan luas jaring serta aturan kosinus untuk menentukan besar sudutnya dan jarak antara dua titik. Yang semua materi dasar ini bisa dipelajari dan penjelasan sebelumnya. Yang pertama, keliling irisan dua lingkaran. Langkah-langkah umum dalam menentukan keliling irisan lingkaran sebagai berikut. Nah, yang pertama menentukan titik potong kedua lingkaran. Yang kedua menentukan panjang garis CD. Yang ketiga menentukan sudut kedua busur lingkaran. Yang keempat menentukan panjang busur kedua lingkaran. Dan yang kelima jumlahkan kedua panjang busurnya. Yang kedua, luas irisan dua lingkaran. Daerah irisan dua lingkarannya adalah daerah yang diarsir. Ternyata daerah arsirannya adalah perbedaan dari dua tembereng, yaitu tembereng 1 dari lingkaran pertama dan tembereng 2 dari lingkaran kedua. Untuk menentukan luas irisannya, kita harus menentukan luas kedua temberengnya. Luas tembereng diperoleh dari luas juring dikurangi luas segitiganya. G. Keluarga lingkaran, kedudukan titik, dan berkas lingkaran. Garis kuasa adalah garis lurus yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap dua lingkaran. Jika diberikan dua lingkaran L1 dan L2, secara simbolis dapat dibuat persamaan garis kuasa yang dituliskan dengan L1 dikurang L2 sama dengan 0. Yang kedua, titik kuasa. Misalkan L1, L2, dan L3 adalah tiga lingkaran yang masing-masing pusatnya tidak berada pada suatu garis lurus atau konsentris. Ketiga lingkaran mempunyai tiga garis kuasa yang berpotongan pada suatu titik yang dinamakan dengan titik kuasa. Jika ketiga lingkaran adalah konsentris, maka garis-garis kuasanya saling sejajar sehingga titik kuasa ketiga lingkaran berada di titik tak hingga. Dan yang ketiga, keluarga lingkaran dan berkas lingkaran. Jika suatu persamaan linear memuat suatu konstanta atau parameter sembarangan, maka persamaan itu menyatakan himpunan semua garis pada bidang. Hal yang sama juga terjadi pada lingkaran. Persamaan lingkaran yang memuat parameter tersebut keluarga lingkaran. Misalkan lingkaran x min 2 kuadrat plus y min 3 kuadrat sama dengan r kuadrat. Menyatakan keluarga lingkaran yang berpusat di 2,3 dengan memberikan nilai tertentu untuk R akan menunjukkan lingkaran tertentu secara unik. H. Dua lingkaran. Sudut antara dua buah lingkaran didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh garis-garis singgung pada kedua lingkaran itu di titik potongnya. Yang pertama, lingkaran membagi dua sama besar lingkaran lain. Sebuah lingkaran dapat juga memotong lingkaran lain sedemikian sehingga membagi dua sama besar lingkaran tersebut. Jika lingkaran L2
membagi dua sama besar lingkaran L1, maka dalam sudut P1 Ki P2 akan berlaku P1 P2 kuadrat sama dengan R2 kuadrat min R1 kuadrat. Dan yang terakhir, yang kedua, dua lingkaran yang saling tegak lurus. Dua lingkaran dikatakan saling memotong tegak lurus jika sudut antara garis-garis singgung di titik potongnya adalah 90 derajat. Perhatikan bahwa R1 tegak lurus R2, sehingga sudut P1 P2 Ki adalah segitiga siku-siku, sehingga berlaku P1 P2 kuadrat sama dengan R2 kuadrat plus R1 kuadrat atau 2A min A1 A2 min A1 kuadrat plus B2 min B1 kuadrat sama dengan A1 kuadrat plus B1 kuadrat min C1 plus A2 kuadrat plus B2 kuadrat min C2 atau 2A1A2 plus 2B1B2 sama dengan C1 plus C1 yang merupakan syarat bagi dua lingkaran agar saling berpotongan tegak lurus. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.